Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melanjutkan perkuliahan kita hari ini. Oke, jadi ini adalah materi pertama, pertemuan kedua, karena pertemuan pertama kemarin kita fokus membahas kontrak kuliah. Nah, jadi teman-teman Ibu harapkan untuk mencatat kaidah dari yang Ibu jelaskan ya. Jadi sambil Ibu jelaskan, kalian catat kalau misalnya perlu diulang ya tinggal di-pause, diulang lagi karena Ibu kan upload-nya di YouTube gitu, ya. Jadi anggap saja ini Ibu menjelaskan di kelas, kemudian nanti insya Allah ada sesi tanya jawabnya, mana yang kurang paham, kemudian nanti ada sesi latihan atau kuis, seperti itu. Oke, kita langsung saja mulai mengenai leadership ya. Oh iya, jadi kan kita mata kuliahnya leadership dan entrepreneurship. Nah, leadership ini akan kita bahas dari pertemuan kedua sampai sebelum meet. Kemudian setelah meet, kita akan membahas entrepreneurship. Insya Allah, seperti itu. Jadi kita bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama leadership, bagian kedua entrepreneurship. Oke, kemudian langsung saja kita ke pemahaman dasar kepemimpinan dan sifat dasar kepemimpinan. Jadi sebelum kita melaju ke apa itu kepemimpinan atau leadership, kita harus tahu dulu nih pemahaman dasar dari kepemimpinan itu sendiri. Nah, ini adalah merupakan kerangka kerja bagaimana sih cara mempelajari kepemimpinan. Nah, ini menurut pandangan dari Gibson, Ivancevic, Donnelly, dan Konopaske tahun 2012. Nah, jadi dari kerangka kerja ini, kita nih bisa narik hubungan antara sifat pemimpin, perilaku pemimpin, dan variabel oh ini salah ini ya, variabel situasionalnya. Jadi bagaimana cara menjelaskan kerangka kerja ini? Jadi kerangka kerja ini menunjukkan bahwa sifat pemimpin mempengaruhi perilaku pemimpin. Sedangkan perilaku pemimpin saling memengaruhi dengan variabel situasionalnya dan secara bersama-sama memberikan dampak pada hasil yang efektif. Jadi pemimpin mempengaruhi perilaku pemimpin, kemudian perilaku pemimpin dan variabel situasionalnya sama-sama mempengaruhi hasil yang efektif, seperti itu. Trait atau sifat pemimpin ini mencakup ability atau kemampuan, kemudian personality, kepribadian, kemudian motivation atau motivasi. Nah, sifat pemimpin ini mempengaruhi perilaku atau behavior yang mencakup task oriented atau orientasi pada tugas, kemudian orientasi pada orang atau person oriented, kemudian initiation structure, struktur inisiasi, kemudian consideration atau pertimbangan, transaksional, kemudian transformational. Nah, perilaku pemimpin saling memengaruhi dengan variabel situasionalnya. Ini selain saling mempengaruhi, perilaku pemimpin saling mempengaruhi variabel situasionalnya, kedua variabel ini juga sama-sama mempengaruhi hasil yang efektif, seperti itu. Kalau variabel situasional itu mencakup follower needs atau kebutuhan pengikut, kemudian task structure, struktur tugas, kemudian position power, kekuatan atas posisi, kemudian leader follower, kepercayaan pengikut, leader follower trust, kepercayaan pemimpin pengikut, dan group readiness, kesiapan kelompok.
Nah, perilaku pemimpin dan variabel situasional ini bersama-sama mempengaruhi apa? Mempengaruhi hasil yang efektif atau effective result. Nah, hasil yang efektif ini dapat ditunjukkan oleh production, quality, efficiency, flexibility, satisfaction, competitiveness, development, and survival, daya tahan. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya mempelajari kepemimpinan ini? Kenapa kita sangat penting mempelajari kepemimpinan ini? Yaitu untuk menentukan keberhasilan maupun kegagalan individual ataupun organisasi. Jadi keberhasilan maupun kegagalan individu atau organisasi ini sangatlah bergantung pada kepemimpinan yang ada, seperti itu. Nah, di sini kita bisa menggambarkan pentingnya mempelajari kepemimpinan itu yang pertama, keberhasilan karir individual dan nasib organisasi itu ditentukan oleh efektivitas perilaku pemimpin. Nah, kepemimpinan yang dipertimbangkan sebagai krusial bagi keberhasilannya. Kemudian yang kedua itu ada Chief Executive Officer. Memahami bahwa mereka itu nggak dapat menjalankan perusahaan sendiri. Seperti itu. Nah, jadi rahasianya di sini adalah memperkuat mentalitas kepemimpinan di seluruh organisasi. Kemudian ada yang ketiga, kegagalan korporasi. Menunjukkan bahwa kepemimpinan ini memainkan peran yang kritis dalam sukses atau gagal dari setiap aspek lingkungan, baik berkaitan ataupun tidak berkaitan dengan keuntungan. Mau organisasi itu berbasis laba atau yayasan, nah itu tergantung dari keuntungan, dari kepemimpinan, seperti itu. Oke, next kita ke pengertian pemimpin. Sebenarnya ada banyak sekali pandangan tentang pengertian pemimpin ini. Namanya juga ilmu sosial ya, ilmunya itu luas, tidak saklek, apalagi mengenai pengertian-pengertiannya. Nah, Ibu jelaskan di sini beberapa pengertian, salah satunya dari Robbins. Jadi menurut Robbins ini kepemimpinan sebagai kemampuan memengaruhi suatu kelompok menuju pada pencapaian tujuan. Mempengaruhi suatu kelompok untuk menuju pada capaiannya, tujuan yang ingin dicapainya. Kemudian yang kedua dari Newstrom, kepemimpinan adalah suatu proses mengaruhi dan mendukung orang lain untuk bekerja secara antusias untuk mencapai sasaran. Jadi kalau kita lihat keduanya ini sama-sama ingin mencapai suatu tujuan atau suatu sasaran, ya kan? Jadi banyak sekali ada juga dari banyak sekali ya, ada juga yang dari Mesin dan Volglino. Jadi menurut Mesin dan von Glino 2010, kepemimpinan adalah tentang mempengaruhi, memotivasi, dan memungkinkan orang lain memberikan kontribusi pada efektivitas dan keberhasilan organisasi di mana mereka menjadi anggotanya. Nah, kalau kita perhatikan ya, dari banyaknya pendapat para ahli yang udah kita kemukakan tadi, menunjukkan bahwa tidak terdapat kesamaan pengertian atau definisi tentang kepemimpinan. Namun, unsur-unsur kepemimpinan mengandung persamaan maupun perbedaan. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada persamaan unsurnya. Tetapi adanya perbedaan unsur tidak pula berarti bahwa pendapat mereka tadi bertentangan. Gitu loh, walaupun ada perbedaan unsur. Nah, justru merupakan keberagaman yang memperkaya makna dari pengertian leadership ini atau kepemimpinan ini. Ini jangan ngantuk ya, kita bahas tentang teori. Nah, kesamaan dari definisi-definisi tadi, yang pertama, kita lihat, kepemimpinan adalah merupakan kemampuan
Kemampuan untuk apa? Yaitu untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan kekuasaannya. Karena pemimpin itu adalah orang yang berkuasa. Nah, dengan kekuasaannya tadi, seseorang mampu untuk mempengaruhi orang lain. Jadi kalau kalian sudah menunjukkan sifat-sifat yang ingin mempengaruhi orang lain, bisa jadi kalian secara psikologi merupakan orang yang cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian kesamaan yang kedua adalah kepemimpinan adalah suatu proses interaksi. Adanya interaksi ya kan, adanya yang tadi mempengaruhi, memotivasi gitu kan, adanya interaksi antara pemimpin dan pengikutnya. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan terjadi pada berbagai tingkat dalam suatu organisasi, yaitu dari atasan ke bawahan, seperti itu. Jadi yang bisa mempengaruhi bawahan itu secara teori selain teman kerjanya ya, otomatis yang memegang kendali untuk suatu perusahaan atau organisasi yaitu si pemimpin tadi. Kemudian yang keempat, kepemimpinan itu fokus pada penyelesaian tujuan bersama. Tujuan bersamanya apa? Mungkin laba, ya kan? Atau ingin mencapai suatu, karir atau prestasi tertentu, seperti itu. Tapi nggak melulu soal laba yang dituju, seperti itu. Berikutnya kita lanjut ke mitos kepemimpinan. Mitos tuh apa sih? Mitos itu adalah suatu keyakinan yang dianggap benar, namun belum ditentukan kebenarannya, iya kan? Kalau mitos di masyarakat katanya, "Nggak boleh makan di depan pintu, nanti susah dapat jodoh." Nah, itu mitos. Nah, mitos ini nggak boleh kita percayain. Oke, next. Untuk memahami dan mengembangkan kepemimpinan, kita perlu tahu nih, bahwa kepemimpinan juga ada mitosnya. Nah, mitos yang pertama adalah kepemimpinan yang baik menggunakan pikiran sehat. Mitos ini tuh menyatakan bahwa hanya perlu pikiran sehat aja untuk menjadi pemimpin yang baik. Tapi hal tersebut tapi hal tadi ini kan, hal ini juga menunjukkan bahwa hanya mereka yang memiliki pemikiran sehat aja yang telah mengetahui. Maksudnya yang bisa memimpin. Apakah hanya orang yang berpikiran sehat saja yang bisa memimpin? Nah, tantangannya di sini adalah untuk memahami kepemimpinan, yaitu dengan mengetahui kapan pikiran sehat diterapkan dan kapan tidak. Maksudnya tuh fleksibel gitu ya. Nah, pemimpin perlu bertindak nih dengan percaya diri, tetapi juga cukup rendah hati untuk mengetahui bahwa pandangan orang lain juga berguna. Maksudnya begini, pemimpin yang baik itu gak harus melulu pikiran dia aja yang dipakai untuk mengambil keputusan, ya kan? Tapi juga memperhatikan saran dari pihak lain, dari bawahan, dari sekretarisnya dan sebagainya. Kemudian diolah lagi sama dia, kalau dirasa keputusan itu relevan dan lebih baik, maka si pemimpin tadi jangan segan-segan untuk menurunkan egonya, gitu, untuk menerima saran dari orang lain. Tapi pemimpin juga perlu mempertahankan, egonya. Atau mempertahankan bukan ego ya, pendapatnya ketika waktu menjadi sulit. Maksudnya pada saat tertentu walaupun bawahannya banyak yang menentang dia, banyak yang mengasih sarannya lebih baik, tetapi ada kalanya pemimpin perlu mempertahankan pendapatnya. Nah, apabila kepemimpinan adalah tidak lebih dari sekedar pikiran sehat, maka hanya terdapat sedikit apabila ada. Nah, masalah di tempat pekerjaan gitu.
Jadi kepemimpinan yang efektif itu harus menjadi sesuatu yang lebih daripada sekedar pikiran sehat, paham ya? Jadi bukan hanya pikiran sehat aja, tapi pemimpin yang efektif harus menjadi sesuatu yang lebih daripada sekedar pikiran sehat. Pikiran sehat sesuatu yang lebih lebih apa, lebih rasional, lebih strength, atau lebih tegas gitu ya. Jadi nggak cukup hanya menggunakan pikiran sehat aja. Paham ya? Mitos yang kedua, pemimpin adalah dilahirkan, bukan dibuat. Mitosnya adalah pemimpin ini udah dari lahirnya dia udah cocok jadi pemimpin gitu loh, bukan yang diasah, bukan yang dilatih. Nah, itu adalah mitos. Jadi masih ada sebagian orang yang yakin bahwa untuk menjadi pemimpin adalah karena sebab keturunannya. Bapaknya presiden, bapaknya gubernur, otomatis dia suatu saat akan menjadi presiden atau gubernur gitu. Nah, itu mitosnya. Sedangkan yang lainnya percaya bahwa pengalaman hidup yang mampu membentuk individu itu sendiri. Jadi tidak seorang pun yang dapat melahirkan pemimpin. Nah, sebenarnya kedua pendapat tadi benar ya. Dalam arti bahwa innate factor atau faktor pembawaan maupun formative experience atau perkembangan pengalaman mempengaruhi banyak perilaku, termasuk kepemimpinan seperti itu. Tapi lagi-lagi ini adalah mitos yang belum keyakinan yang dianggap benar namun belum dibuktikan kebenarannya secara ilmiah seperti itu. Nah, pada kondisi sekarang ini, pandangan pemimpin dilahirkan ini bukan dari proses individualnya, ini dinilai salah dari kenyataan. Nah, bahwa kepemimpinan itu bukan merupakan pembawaan atau diperoleh begitu saja, tetapi adalah bagaimana caranya individu tersebut dapat berinteraksi sehingga mendewasakan diri seperti yang tadi Ibu bilang. Dari pengalaman ya, pengalaman sehingga pengalaman tersebut bisa mempengaruhi banyak perilaku, terus termasuk kepemimpinan. Mitos yang ketiga, belajar kepemimpinan hanya dari sekolah. Apakah benar sekolah menjadi satu-satunya tempat belajar menjadi kepemimpinan? Nah, Ibu rasa semuanya sudah setuju bahwa sekolah atau tempat pendidikan, wadah pendidikan bukan satu-satunya wadah untuk menjadi kepemimpin. Banyak nih orang yang secara skeptis bertanya, apa sih, apakah kepemimpinan dapat dikembangkan melalui studi formal? Nah, sebaliknya, ada yang meyakini bahwa hal tersebut hanya diperoleh melalui pengalaman aktual. Tapi tapi salah ya kalau kita berpikir bahwa studi formal dan belajar dari pengalaman adalah mutually exclusive atau antagonistik. Nah, kenyataannya di antara keduanya bersifat komplementer, saling melengkapi gitu. Mungkin masih banyak mitos-mitos pemimpin yang lain, nanti teman-teman silakan sharing saja di grup. Oke, berikutnya kita lanjut ke pekerjaan pemimpin. Jadi ada 4 keterampilan yang harus dimiliki dalam sebuah kepemimpinan. Artinya keterampilan-keterampilan ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama communication atau komunikasi. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, pemimpin mengkomunikasikan semua hal kepada pekerjanya itu dengan membuat mereka tahu apa yang terjadi di dalam organisasi, tim, atau departemennya. Nah, jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang membuka garis komunikasi dengan setiap orang dan membuat mereka tahu bahwa pemimpin itu nggak hanya peduli tentang keterlibatan mereka di tempat kerja,
tapi juga dalam kehidupan personal mereka. Jadi caring ya. Jadi pemimpin ini menempatkan nilai tertinggi pada human capital atau sumber daya insani. Jadi terbukanya informasi, dia nggak mau hanya tahu tentang pekerjaannya aja, tapi caring sama kehidupan dari pekerjanya atau sumber daya manusianya. Dan dengan pendekatan-pendekatan seperti itu, komunikasi yang baik diharapkan SDM-nya mampu untuk bekerja secara tulus dan ikhlas dan menumbuhkan sifat memiliki organisasi. Beda ya, orang kalau hanya sekedar kerja 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 aja, dia hanya sebatas, "Ya udahlah ini udah kewajiban aku kerjanya segini aja." Tapi beda sama SDM, manusia-manusia atau karyawan-karyawan yang bekerja, dia merasa memiliki organisasi tersebut atau merasa memiliki perusahaan tersebut, instansi tersebut. Jadi pola pikirnya gini, "Ini instansi aku, ini perusahaan aku harus mampu mengembangkannya. Apa sih dedikasi yang bisa aku berikan untuk memajukan perusahaan ini?" Seperti itu. Nah, gimana cara memberikan atau bagaimana caranya agar SDM kita mampu mempunyai pola pikir tersebut? Nah, pemimpin tadi harus memiliki keterampilan-keterampilan yang akan kita jelaskan. Yang pertama adalah komunikasi yang baik, seperti itu ya. Yang kedua adalah praise atau pujian. Apabila pemimpin memuji orang, maka dia menginspirasi loyalitas dan apa? Dan tentunya pujian tadi bisa mendorong mereka untuk mewujudkan kerja yang lebih besar atau prestasi yang lebih wow dari sebelumnya. Orang kalau udah berprestasi terus nggak dapat apresiasi, nggak dapat pujian dari pemimpinnya, ya itu manusiawi banget ya. Dia akan merasa, "Yah, kok nggak ada apa-apa nih?" Walaupun dia kerjanya ikhlas. Tapi kita sebagai pemimpin harus mengapresiasinya, harus ngasih praise atau pujian, seperti itu. Nah, pujian ini juga menciptakan energi positif dalam organisasi. Ketika orang berkelanjutan dipuji a- atas kerja baik mereka. Jadi ada energi positifnya nih, si karyawan tadi merasa apa, merasa dihargai sama si pemimpin. "Wah, kamu hebat ya, terima kasih atas pekerjaanmu selama ini, dedikasimu terhadap perusahaan," misalnya begitu. Great leader ini sebenarnya keluar dari cara memuji orang. Nah, mereka mendapatkan orang yang melakukan sesuatu dengan benar. Nah, ketika memuji orang, dia harus melakukan pada saat waktu yang tepat. Dilakukan secara spesifik dan usahakan dilakukan di depan kelompok kerja mereka. Jadi misalnya nih, si Ana misalnya dia berprestasi membawa nama baik perusahaan di liga internasional misalnya pada bulan Januari. Tapi si leader ini telat banget baru ngucapin selamat pada bulan Oktober. 10 tahun berselang si pemimpin ini baru sadar betapa mengagumkannya si Ana tadi. Nah, itu kan telat banget ya. Kemudian waktu yang tepat itu, kemudian secara spesifik. Secara spesifik ini, misalnya dia ngomong, "Ana selamat ya, terima kasih," udah gitu aja. Tapi kita harus spesifik, "Ana terima kasih berkat bantuan kamu, perusahaan kita dapat menembus skala internasional," dan sebagainya. Kemudian usahakan dijunjunglah si karyawan berprestasi tadi atau bawahan berprestasi tadi di depan kelompok kerja. Jadi jangan sembunyi-sembunyi. Pas, karyawannya udah pada pulang semua tinggal si Ana tadi, "Eh, Ana selamat ya, makasih udah gini 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 gini." Tanpa ada orang yang tahu. Otomatis ya manusiawi ya si Ana tadi pengenlah dirasain, suatu kebanggaan ya, suatu kebanggaan tersendiri dipuji di hadapan teman-teman yang lain atau anggota kerja lain gitu. Oh sorry Ibu lupa menekan ininya. Kemudian yang ketiga ada empowerment atau pemberdayaan.
Jadi great leader ini harus tahu nih bahwa perlu banget menciptakan lebih banyak pemimpin di semua tingkatan. Tingkatan satu, tingkatan 2, tingkatan 3. Nah, itu perlu ada pemimpinnya masing-masingnya. Jadi berdayakanlah orang kita, berdayakanlah SDM yang sudah kita punya, asuh pengembangan mereka sebagai pemimpin. Jadi kita harus menciptakan pemimpin-pemimpin baru di bawah kita. Jangan hanya taunya mendelegasikan pekerjaan, mendelegasi pekerjaan tahu ya, memerintah pekerjaan. Tapi juga mendelegasikan kekuatan pengambilan keputusan pada mereka. Nah, apabila orang mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan penting, otomatis kan mereka menjadi bagian dari organisasi. Kalau kita kasih tugas penting ke Ana misalnya, otomatis Ana ini menjadi bagian penting dari organisasi tadi dan lebih mungkin untuk tetap menjadi bagian dari organisasi. Artinya dia itu menjadi loyal, nggak bakal berpaling dari organisasi kita, nggak bakal resign dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah, oh ya yang tadi belum selesai. Yang empowerment atau pemberdayaan tadi, ini tuh bisa banget loh memungkinkan mereka untuk mencapai potensi mereka. Kalau gagal diberdayakan, mereka udah menciptakan hambatan yang tidak dapat mereka atasi. Artinya dengan coach ini, pelatihan ini, mereka tuh diasah pola pikirnya. Walaupun gagal, mereka gagal, tapi setidaknya mereka sudah punya ilmu baru gitu. Pemberdayaan ya. Kemudian yang coaching. Coaching ini pelatihan, ini mendorong produktivitas, kemudian membangun kerjasama. Mohon maaf, agak gatal hidung sebentar ya. Coaching ini mendorong produktivitas, membangun kerjasama, kemudian memotivasi pekerja untuk meningkatkan apa? Meningkatkan tingkat kinerja dan membantu orang untuk mengatasi hambatan menuju kesuksesan mereka. Kayaknya Ramadan ini kita diskusinya skip dulu ya mungkin ya, mungkin after lebaran insya Allah kita baru diskusi. Soalnya Ibu ini ngomong dari tadi lumayan juga nih kering tenggorokannya. Jadi mohon maaf kalau agak mandek-mandek sedikit, ini untuk menetralisir untuk menetralisir tenggorokan yang sudah mulai mengering. Oke, kita lanjut. Tadi mitos pemimpinan udah, kemudian keterampilan kepemimpinan juga udah. Kita lanjut ke lingkup pekerjaan pemimpin. Kepemimpinan itu adalah suatu pekerjaan yang berat, posisi yang sulit, tanpa memandang tingkatan dalam manajemen, apakah dia sebagai penyelia, manajer, direktur, atau CEO. Kepemimpinan adalah suatu pekerjaan yang sangat menantang. Kepemimpinan, ya, bukan hanya sekedar masalah SDM saja yang diurus, tapi masalah produksi kalau dia ada di bidang, kalau perusahaannya atau organisasinya di bidang produksi, di bidang layanan. Nah, semua ini harus dipimpin dalam kepemimpinannya untuk mencapai goal-nya, profit-nya, atau tujuannya apa, tujuan dari organisasi tersebut, seperti itu. Nah, jadi ada 5 tujuan yang harus dilakukan untuk menjadi pemimpin yang efektif, yang sangat efektif. Yang pertama, bring people together to work as a team. Artinya adalah membawa orang untuk bekerja bersama sebagai suatu tim. Ajak orang untuk sama-sama bekerja, gitu. Wah, telat.
Pemimpin harus membimbing timnya, departemen atau kelompoknya. Dan ingat, nggak mudah menjadi pemimpin tim yang terdiri dari kelompok orang yang beragam, ya kan? Di organisasi nggak semuanya itu dari suku kita, nggak semuanya dari daerah kita, tapi dari berbagai jenis dan berbagai ragam kebudayaannya, ya kan? Nah, itu susah banget untuk menyatukan otak kita tuh, untuk menyatukan visi misi kita itu susah banget, bukan pekerjaan yang gampang menjadi pemimpin ya. Nah, masing-masing kelompok tadi itu tentunya mempunyai gagasan, nilai-nilai, dan pemikiran mereka sendiri tergantung dari apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Nah, pemimpin yang efektif tadi harus bekerja keras nih, membangun tim yang kuat untuk menyelesaikan hal-hal yang besar, gitu. Kemudian yang kedua ada motivate people to perform. Maksudnya di sini adalah memotivasi orang untuk berkinerja. Kalau yang tadi kan membawa orang untuk bekerja bersama sebagai tim. Lah yang kedua ini untuk memotivasi orang. Jangan sampai seorang pemimpin itu nggak punya motivasi apapun untuk perusahaannya atau untuk organisasinya. Itu jangan sampai ya mau dibawa kemana perusahaannya gitu. Jadi pemimpin tidak dapat dilakukan tanpa seorang pemimpin itu mampu memberikan inspirasi untuk orang-orang di sekitarnya, untuk bawahannya. Jadi pemimpin ini harus bisa menginspirasi untuk melakukan hal yang besar, gitu. Ide-idenya yang cemerlang, yang brilian, motivasinya, sehingga karyawannya, "Wah, keren banget nih pemimpin aku." Gitu. Jadi motivasi tersebut juga terdiri dari 2 ya, ada orang yang termotivasi secara intrinsik dan ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu menyangkut faktor di luar, contohnya kayak uang. Nah, betul nih, kita memotivasi orang dengan uang, kemudian kekuasaan. Kamu kalau berhasil melakukan ini, dan itu, kamu akan mendapatkan kekuasaan ini." Seperti itu, atau posisi. Nah, motivasi intrinsik itu berasal dari dalam, harapan akan kebanggaan, seperti tadi apresial, kemudian semangat untuk bekerja, bagaimana cara kita menyemangatinya, kemudian keinginan untuk melakukan pekerjaan besar, tantangan gitu ya. Nah, makanya ini harus pinter-pinter mencari orang yang memang sesuai dengan kapasitasnya. Misalnya kita butuh orang untuk di sales. Sales itu kan butuh tantangan yang besar, orang yang pandai berinteraksi. Jangan sampai kita masukkan orang yang misalnya, kutu buku banget, susah berinteraksi. Nah, itu kan susah kita mendidiknya lagi ya. Tapi kalau memang udah terlanjur ya perlu kita didik sebaik mungkin atau kita pindahkan, rotate ke, mmm, departemen lain gitu. Kemudian yang ketiga, take responsibility for bottom line result. Artinya adalah mengambil tanggung jawab atas hasil lini bawah, tanpa memandang besaran atau tipe organisasi tadi. Nah, banyak perilaku ini didorong dari lini bawah. Peranannya apa sih pemimpin ini? Maksudnya adalah kita bekerja dengan orang untuk menghasilkan dan mencapai hasil yang perlu untuk menguntungkan. Nah, jadi pemimpin ini diukur oleh hasil mereka, result-nya, seperti orang yang bekerja untuk mereka. Jadi pemimpin ini nggak hanya terus-terusan meminta hasil dari bawahannya, tapi dia juga harus menunjukkan hasil kerjanya gitu. Kemudian yang keempat adalah make difficult decision, membuat keputusan sulit. Nah, jadi kewajiban pemimpin adalah memperkerjakan orang yang tepat dan mengeluarkan orang yang salah, walaupun orang yang salah tersebut adalah masih saudaranya. Nah, ini nih. Dan meminta orang melakukan koreksi, seperti itu.
Karena kita hanya 2 SKS, jadi kayaknya Ibu nggak perlu ya berpanjang lebar. Ini berapa slide lagi? Sebentar. Oh, sudah habis. Eh, oke, berikutnya kepemimpinan dan manajemen. Kalau kita dengar ya sehari-hari istilah leader, kepemimpinan, manajer, ini sering sekali kita dengar bergantian. Kadang disebut pemimpin, kadang leader. Nah, perlu kita tahu bahwa antara keduanya itu tidak identik dan harus dipisahkan. Antara leader sama manajemen. Kalau leader, peran utama seorang pemimpin adalah untuk mempengaruhi orang lain, untuk secara sukarela mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Nah, biasanya pemimpin ini yang menciptakan visi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai visi tersebut dan memperluas diri mereka di luar kapabilitas normalnya. Jadi seorang pemimpin yang baik harus bisa melampaui batasnya. Seperti itu. Sedangkan manajer ini adalah yang merencanakan aktivitas, mengorganisir struktur yang sesuai, kemudian mengontrol sumber daya alam. Nah, organisasi ini perlu kepemimpinan dan manajemen yang kuat. Untuk apa? Untuk mendapatkan efektivitas secara optimal. Mohon maaf, berhenti sebentar. Oke. Berikutnya kita mau tahu nih, perbedaan apa sih manajer sama leader? Oke, perbedaan ini antara manajer sama leader ini mencerminkan adanya perbedaan personality type, tipe personality-nya secara fundamental. Bahwa pada dasarnya pemimpin dan manajer adalah jenis orang yang berbeda. Beberapa orang pada dasarnya dia adalah seorang manajer yang bisa mengatur. Kemudian ada juga orang lainnya yang pada dasarnya dia tuh udah punya sifat pemimpin gitu. Nah, dari tabel ini kita menunjukkan bahwa tipe kepribadian manajer adalah ini tipe kepribadian ya. Ini kita nyangkut tipe kepribadian. Bedanya, kalau tipe kepribadian manajer adalah mengurus, memelihara, mengawasi, berpandangan jangka pendek, kemudian berbicara tentang bagaimana dan kapan meniru dan menerima status quo. Sedangkan pemimpin memiliki tipe kepribadian yang berinovasi. Dia nggak hanya sekedar mengelola ya, kalau manajer mengelola, tapi dia berinovasi. Bagaimana caranya supaya mendapatkan hal yang lebih besar dari ini, gitu. Kemudian mengembangkan, ya, mengembangkan, menginspirasi, kemudian pandangannya jangka panjang, ya. Kemudian bertanya tentang apa dan mengapa. Apa sih ini? Terus mengapa bisa terjadi? Begitu. Kemudian berpangkal atau bermula-mula, kemudian menantang. Dia sukanya tantangan gitu ya. Berikutnya kita ke sifat kepemimpinan. Ini Ibu nggak banyak-banyak ya. Sebentar. Mengistirahatkan dulu. Tadi lingkup pekerjaan pemimpin sudah, kemudian esensi pekerjaan pemimpin belum, itu yang kita skip.
kemudian kepemimpinan dan manajer, kemudian ini, mmm, ini kayaknya jadiin tugas aja nih mungkin ya, sifat kepemimpinan ini artinya apa, atau nanti Ibu kalau ada waktu Ibu kirim lewat voice note ya, karena Masya Allah. Jadi tugasnya itu apa? Energy level. Ah, atau Ibu jelaskin deh sedikit? Nggak usah deh. Ya Bu, kok labil? Ternyata Ibu sudah sangat kering ya, mohon maaf. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan penjelasan Ibu, dinantikan ya kuisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.